warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami ingin membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reni Handayani. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Vivian Amalia. Perkenalkan, nama saya Mama Jaki. Perkenalkan, nama saya Fitria. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Maudi. Perkenalkan, nama saya Irfan Afriansyah. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kemajuan iptek telah mendorong transformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa pengaruhnya antara lain: dampak positif. Pertama, e-government. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien melalui aplikasi online seperti iKTP, SIM online, dan pajak online. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah melalui platform digital dan mengurangi praktik korupsi. Ketiga, pemilu digital. Penggunaan teknologi dalam pemilu meningkatkan kecepatan dan keakuratan penghitungan suara. Dampak negatif. Pertama, kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet ataupun kemampuan menggunakan teknologi, sehingga tercipta ketimpangan. Kedua, keamanan data. Risiko kebocoran data pribadi akibat sistem digital yang belum sepenuhnya aman. Kemajuan iptek telah membawa perubahan signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dampak positif. Yang pertama ada e-commerce. Platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak memudahkan transaksi jual beli, mendorong pertumbuhan UMKM. Yang kedua ada vintage, layanan keuangan digital, contohnya OVO, GoPay, dan Dana, memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Yang ketiga ada otomatisasi industri, teknologi robotik dan AI meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya ada dampak negatif. Pengangguran, otomatisasi industri mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Yang kedua, ketergantungan impor. Indonesia masih bergantung pada teknologi impor yang dapat melemahkan ekonomi lokal. Iptek juga memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia baik positif maupun negatif. Dampak positif. Yang pertama ada komunikasi mudah. Media sosial dan aplikasi pesan instan memudahkan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, akses informasi. Internet membuka akses luas terhadap pengetahuan dan pendidikan. Yang ketiga, ada promosi budaya. Platform digital memungkinkan budaya Indonesia dikenal secara global. Dampak negatif. Yang pertama, degradasi moral. Penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoaks dan konten negatif merusak moral masyarakat. Yang kedua, ada pergeseran budaya. Budaya lokal tergerus oleh pengaruh budaya asing yang masuk melalui internet. Yang ketiga, individualisme. Masyarakat cenderung lebih individualisme karena terlalu fokus pada gadget. Kemajuan iptek juga berdampak pada sistem hukum, pertahanan, dan keamanan NKRI. Dampak positif. Yang pertama, penegakan hukum. Teknologi seperti CCTV dan data digital membantu proses hukum sebagai alat bukti. Nah, yang kedua adalah pertahanan modern. Penggunaan drone, satelit, dan sistem keamanan canggih meningkatkan kemampuan TNI dan Polri. Yang ketiga, keamanan siber. Teknologi membantu melindungi data dan sistem dari serangan siber. Dampak negatif. Yang pertama, kejahatan siber. Munculnya kejahatan baru seperti hacking, penipuan online, dan penyebaran malware. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Sistem pertahanan dan keamanan yang terlalu bergantungan pada teknologi rentan terhadap gangguan teknis. Nah, yang ketiga, pelanggaran privasi. Pengawasan berlebihan melalui teknologi dapat mengancam privasi warga. Kemajuan iptek membawa banyak manfaat bagi NKRI.
mulai dari peningkatan efisiensi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan pertahanan dan keamanan. Namun, di sisi lain kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, seperti kesenjangan digital, degradasi moral, dan ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dan terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.